Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alim, mohon izin kita akan membuka diskusi tentang permasalahan. Kita akan mengeksplorasi analisis permasalahan pembelajaran yang terjadi di sekolah kita. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, kita akan buka untuk LK 1.2 ya Pak ya, untuk kita belajar bersama di sini. Langsung saja saya Pak, monggo, siap. Izin untuk share screen-nya. Jenengan share screen mana Pak? Hasilnya yang form dari LK 1.2-nya. Saya buka dulu. Saya gimana ya? Oke. Ini untuk form sudah tampil belum Bapak? Sampun. Ya. Ini untuk form LK 1.2 yang sudah saya download, yang nantinya kita akan isi bersama sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekolah kita masing-masing. Namun demikian kita akan bahas dulu Bapak, kita istilahnya kayak latihan dulu ya. Nanti baru kita bisa mengisinya sesuai dengan keperluan masing-masing. Baik, kita akan turunkan. Siapa? Di sini ada 3 kolom Bapak. Yang pertama adalah masalah yang telah diidentifikasi. Di sini saya menuliskan ini Bapak, satu masalah yang sudah saya analisis, diantaranya adalah motivasi belajar siswa masih rendah. Nah ini yuk kita bersama-sama kita akan bahas tentang hasil eksplorasi penyebab masalah. Langkah pertama gimana nih Pak Rohmat ini? Kita cari jurnal. Kan tadi dari Pak Andri kan sudah menjelaskan itu harus dari jurnal Pak. Nah mungkin kita pilah-pilah dulu, kan ada yang dari jurnal, terus ada yang dari wawancara juga kan Pak. Nah mungkin kita coba membuat Pak judul dulu. Nanti jadi ini adalah hasil dari jurnal, terus nanti bawahnya hasil dari wawancara gitu Pak. Monggo. Oke, jadi kita cari jurnalnya dulu nggih. Ngoten Pak Alim nggih? Nggih. Kita akan cari jenengan anu mawon Pak. Dengan anu din Pak, jenengan serat izin mawon untuk judulnya. Ini hasil eksplorasi itu Pak. Di dalam hasil eksplorasi. Hasil literatur, hasil wawancara. Jadi nanti ada hasil literatur, ada hasil wawancara gitu aja Pak, enak. Oke, siap. Wawancara guru. Kelihatan gimana Pak? Nggih Pak, laras. Cari literaturnya. Pak Romat punya literatur bisa dibagikan di pesan Gimit Pak? Atau bagaimana nanti kalau jenengan sudah punya literatur dulu atau kita cari? Cari aja Pak. Cari di Google atau coba Pak Rohmat cari dulu di Google Pak, nanti hasilnya share ke pesan Gimit saya, nanti biar kita langsung buka aja. Pripun? Atau jenengan sudah punya Pak Rohmat? Sudah dikirim ke pesan apa? Saya buka aja langsung kalau sudah. Pak Rahmat. Sudah ya? Oke. Nah, ini sudah masuk itu. Sudah masuk ya? Kita buka ya. Oh, dikirim 2 kali. Tidak apa-apa, kita buka satu aja. Saya share screen lagi, Pak. Biar bisa dilihat bersama-sama. Saya buka. Ini ada 13 halaman ya Pak, ternyata ya. Wah, ini ada 13 halaman. Kita search aja Pak secara singkat ya, karena memang waktu terbatas. Kelihatan jelas nggak Pak? Atau saya perbesar lagi nih biar nanti bacanya enak. Kelihatan Pak? Sampun Pak. Oke ya. Kita baca pelan-pelan ya Pak. Nanti kalau ada kata-kata yang sekiranya itu
apa namanya terkait dengan eksplorasi langsung aja berhenti Pak di halaman berapa gitu ya Pak ya, baris berapa nanti kan Pak kita was bersama-sama. Ini kelihatannya nggak ada Pak, kalau di awal-awal tuh biasanya belum terlihat ya Pak. Ini belum ada ini Pak kelihatannya Pak. Mungkin di halaman saya terakhir, ini udah download tadi yang biasanya akan muncul ya Pak. Yeah. Saya udah download tadi yang di share oleh Pak Rohmat. Ini kayak di halaman 11 ini Pak. Poin 3 coba Pak dicek Pak. Halaman 11 poin 3. 11 mungkin ya. Mungkin. Ini saya belum baca secara penuh Pak, jadi mohon maaf sebelumnya. Ini kan Pak Alim alhamdulillah sudah dibaca dulu dari sebelum kita mana ya Pak ya. Yang mana Pak? Ini sudah halaman itu Pak. Ciri siswa bermotivasi tinggi Pak itu Pak. Menurut Sudirman tahun 1996 siswa memiliki motivasi tinggi, memiliki beberapa ciri-ciri ya. Antara lain dapat menghadapi tugas, sulit menghadapi kesulitan dan seterusnya. Ini ya Pak ya. Gimana Pak Romas? Pak. Baik, ini saya itu bisa dimasukkan ke bagian literasi hasil eksplorasi penyebab masalah yang hasil literaturnya Pak. Ini saya rapikan dulu Pak. Saya rapikan biar nanti enak dibacanya ya. Menurut Sudirman jadi A B pripun niki Pak Rohmat? Belum di share screen Pak. Oh belum saya share screen. Oh tuh. Maaf. Saya lupa nih. Saya share screen dulu. Pak Rohmat masih di mute itu Pak. Pak Rohmat masih di mute ya? Oh iya. Sorry Pak. Lupa. Pantas dari tadi kok nggak ngomong. Dari tadi saya ngomong Pak. Oh. Masih saya mute. Iya. Ya Pak, itu langsung coba dimasukkan. Ini saya juga tadi sudah ngedit, saya lupa share screen. Sebentar, saya share lagi ya. Oke, monggo. Nah ini sudah saya salin di sini, terus saya rapikan Bapak ini biar enggak berantakan ya. Jadi menurut Sudirman tahun 1996 siswa memiliki motivasi tinggi, beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Ini pendapat Pak Ahmad bagaimana Pak? Cek Pak, Pak, mungkin yang literatur ini Pak, kan tadi kita belum Pak, ini belum diterakan apa itu namanya yang buat Pak. Jadi menurut Sudirman 1996 dalam jurnalnya siapa gitu Pak. Oh gitu. Dalam jurnalnya siapa tadi Pak? Jadi kan kita juga harus menyertakan Pak siapa yang buat. Oh iya benar-benar Pak. Jurnalnya siapa? Suharni. Ya. Siapa tadi? Suharni. Ya Suharni Pak. Suharni tahun 2021. Cukup Suharni aja, tahunnya nggak usah Pak. Tahunnya dikasih Pak, tahunnya dikasih. 2021. Tahun 2021 Pak. 2021 bisa Pak ya? Bisa Pak. Tadi kan batasannya 3 tahun Pak. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya. Oh ya, benar. Siswa, memiliki motivasi tinggi. Dapat ciri-ciri antara lain seperti ini ya Pak ya? Oke. Nah, Pak Roman setuju ya? Ini langsung bahas yang analisis sekalian apa yang wawancara guru dulu Pak? Menurut saya sih kita selesaikan untuk hasil eksplorasi dulu Pak. Nanti kita siap. Baik, untuk hasil kalau saya pribadi sih Pak, untuk eksplorasi penyebab masalah terkait motivasi belajar siswa masih rendah itu, saya pengalaman saya Pak ya, untuk kesadaran anak akan pentingnya ilmu itu makin rendah, masih rendah Pak. Jadi mereka itu belum tahu ilmu yang mereka dapatkan itu untuk apa, atau hanya sekedar
memenuhi kewajiban mereka sebagai siswa, atau mereka tuh belum tahu gambarannya masa depan seperti apa, Pak? Kalau pendapat saya seperti itu. Masukkan, Pak. Masukkan. Kalau Pak Alim sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih masing-masing siswa itu kan memiliki karakternya sendiri-sendiri dan cara belajarnya sendiri. Mungkin cara pembelajarannya itu masih belum bisa mengakomodir semua jenis kemampuan siswa dalam belajar itu, Pak. Jadi mungkin ada itu Pak Alim, ada yang sesuai dengan hasil literatur yang kita salin tadi nggak, Pak? Yang setelah tadi Bapak baca itu ada hubungannya nggak, Pak? Ada sih, Pak. Mungkin itu yang cara pengajaran sih, Pak. Cara pengajaran. Iya, jadi memang cara belajarnya siswa kan ada yang kinestetik, ada yang lah itu, Pak. Berarti lebih mana, Pak? Lebih senang ke kerja mandiri ini ya kalau sesuai literasi ya, Pak ya? Ya. Atau Pak Roman kita tulis lagi atau ini sudah ada di literasinya atau kita tulis lagi, Pak? Coba Pak yang ke bawah dulu tadi. Nah, itu ditambah aja Pak yang bawah hasil wawancara guru itu. Kurangnya guru dalam mengembangkan model pembelajaran. Nah, itu aja, Pak. Bisa lebih enak gitu aja yang dari Pak Alim. Dalam mengembangkan model pembelajaran yang berbasis pemahaman karakteristik siswa. Nah, jadi kan karakteristik siswa kan macam-macam. Jadi mungkin modelnya masih kurang. Jadi ada beberapa siswa yang belum nangkep dengan model pembelajaran seperti itu. Yang terakhir nih Pak Rahmat nih, ada kesesuaian dengan literasi kita tadi enggak ya? Atau mau memberikan pendapat sendiri, Pak? Bentar, Pak. Mungkin faktor lingkungan mungkin juga bisa berpengaruh ya, Pak. Faktor lingkungan. Jadi, mungkin bisa ditulis Pak. Gimana ya? Adanya pengaruh dari lingkungan siswa yang cukup besar dalam motivasi pembelajarannya, Pak. Kan nanti intinya kan lingkungan pembelajaran juga sangat berpengaruh, Pak, dalam dalam meningkatkan motivasi siswa motivasi pembelajaran siswa juga, Pak. Harus, Pak. Harus setuju. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak, kita langsung masuk ke analisis eksplorasinya. Atau kita lebih tambahi lagi untuk hasil wawancaranya. Oh, sementara itu aja linknya belum, Pak. Oh ya, bener. Tadi katanya Pak Andri kan harus dikasih link apa itu? Link jurnal. Ya, berarti jurnal. Di bawah hasil literatur itu, Pak. Judulnya referensi, Pak. Atau ya, referensi aja gitu, Pak. Referensi literatur gitu aja. Tadi alamat linknya di mana, Pak? Kok? Ya di bisa ngopi dari Pak di chat. Di chatnya tadi ya, saya copy dulu. Bisa ngopi yang di chat ya, Pak. Terus sampai masukkan situ aja. Nah, itu. Mungkin itu linknya dihilangkan, Pak, biar bisa diatur. Tapi kecil kan juga enggak apa-apa, Pak. Dibuat miring aja, Pak. Nanti ngeten. Oke, ampun, Pak. Sekarang kita masuk terakhir ya, Pak, sesi terakhir kita ya, yaitu analisis ya, Pak. Oke. Pak, tadi kita sudah hasil literatur, hasil wawancara dan referensi literaturnya. Kita terakhir masuk ke analisis ya, Pak. Ini analisis ya, Pak. Sesuai dengan pendapat masing-masing ya, Pak ya. Kalau pendapat saya terkait hasil eksplorasi itu tuh, Pak. Apa aja, Pak, diurutkan dari atas aja. Nanti kira-kira ada enggak yang bisa dimasukkan gitu aja, Pak. Atau mungkin mulai dari bawah juga enggak apa-apa, wes. Contoh nanti masuknya juga tetap sama di
analisis eksplorasi penyebab masalah. Oke. Ini kita baca bersama-sama, nanti kalau memang ada analisis dari Pak Alim, Pak Rohmat langsung disampaikan aja ya Pak. Ini hasil literaturnya seperti ini. Oke Pak. Ini ada yang dimasukkan nih, enggak Pak Rohmat nih Pak. Bentar Pak, ini saya mungkin masuk satu ini Pak, yang tekun menghadapi tugas ini Pak. Oh tuh, tekun menghadapi tugas gimana Pak analisisnya Pak? Nah, analisisnya kan banyak siswa yang dalam mengerjakan tugas itu kurang tekun, dalam artian karena apa ya, kata-katanya gimana enaknya Pak, intinya kan karena tugasnya itu membosankan gitu loh Pak, intinya gimana kata-katanya enaknya? Membosankan ya, kurang menantang ya kan, terlalu masih itu loh Pak, masih manual gitu loh Pak. yang siswa yang dalam mengerjakan kurang bersemangat karena tugas yang kurang menantang gitu. Ya mungkin bisa kurang menantang, atau mungkin Pak, masih yang model lama, monoton. Nathan? Ya seperti itu juga boleh Pak. Oke, kita cari lagi Pak untuk eksplorasinya seperti apa nih. Ini lebih senang kerja mandiri, ini kelihatannya Pak Alim bisa nih, lebih senang kerja mandiri karena kelihatannya hampir sama tadi seperti hasil diskusi kita Pak. Oke Pak. Gimana nih Pak? Lebih senang kerja mandiri, ini analisis bagaimana? Tapi kalau anak-anak itu malah lebih suka Pak. Lebih cenderung lebih suka apa? Lebih suka kolaborasi atau berkelompok. Bisa gantung, Pak. Ini analisisnya bagaimana nih? Apa tergantungan Pak ya? Siswa ketergantungan mengerjakan tugas secara berkelompok Pak ya. Jadi dia intinya ketika mengerjakan tugas sendiri dia akhirnya kurang pede. Gimana Pak? Iya betul juga Pak. Mengandalkan temannya gitu Pak. Dia terlalu mengandalkan temannya dalam mengerjakan tugas. Poin B itu Pak. Ini poin D kan Pak? Siswa tertentu lebih cenderung mengandalkan teman. Kan berarti kan masalahnya ini kan intinya kan kebalikan dari ini kan Pak, kebalikan dari apa itu? Eksplorasinya. Ciri-ciri siswa bermotivasi tinggi itu kan Pak, berarti intinya. Benar nggak? Iya betul Pak. Oke. Jadi kan intinya kalau yang ini yang disampaikan ini kan adalah siswa memiliki motivasi tinggi, memiliki beberapa ciri lah. Jadi yang permasalahannya sekarang kan banyak siswa itu bertolak belakang dengan ciri-ciri ini kan Pak. Iya benar, sering lebih banyak bertolak belakang. Untuk analisis, apakah ada yang ditambahkan lagi nih Pak Alim, Pak Rohmat? Kalau saya sambun sih Pak kayaknya Pak itu Pak. Ya. Untuk dari tapi Pak yang bawah, yang berhubungan sampai itu Pak, yang berhubungan sama yang hasil wawancara itu Pak. Untuk hasil wawancara belum dimasukkan Pak. Ini saya tambahkan dengan abjad saja kelanjutan dari G, gimana Pak? Misalkan contoh H. Ini bagaimana Pak? Malah mulainya dari awal Pak harusnya. Itu kan sudah beda bab sendiri, sudah beda bab lagi Pak. Itu dari literatur, yang bawahnya itu dari wawancara. Mulai dari awal. Analisis eksplorasinya kan kita nanti berhubungan dengan hasil eksplorasi Pak. Misalkan tadi kan kita bahas yang D nih, lebih senang kerja mandiri. Analisisnya ini juga D juga Pak. Bagaimana? Jadi kan ada kaitannya gitu Pak. Yang kita analisis yang mana gitu loh Pak. Ribbon. Nanti malah enggak Pak. Kalau saya sendiri malah gimana ya?
kalau itu jenengan lanjutkan ke H, itu kan seolah-olah nanti dia satu sama yang atas. Padahal yang atas di sini dia sampai G ini adalah ini pendapat dari Sudirmannya tadi, Pak. Makanya kalau ini mau dibuat abjad, mungkin bisa aja dibuat abjad 1. Kalau mungkin mau dibuat apa itu biar berkelanjutan, nah seperti ini. Oh, ngeten dibuat angka mawon, Pak. Nah, betul. Ngeten nggih saged. Oke, lanjut lagi, G. Atau mungkin bisa jenengan luruskan saja, enggak apa-apa, Pak. Luruskan dalam artian jenengan enter sampai dengan nanti ke 1 ini baru ditulis 1. Ngoten. Oh, ngoten. Boleh. Terus sedikit disesuaikan lawan ya, Pak. Nah, cuma mungkin agak kesulitan yang atas, Pak. Ya sudah, yang atas itu A sampai D aja, Pak. Wes cukup mungkin itu aja sementara. Lawan G. Nggih, pun derek. Mau menanggapi untuk analisis yang mana nih, Pak? Nah, itu. Yang mana? Kalau saya sih untuk pendapat saya kesadaran siswa akan pentingnya ilmu untuk masa depan mereka masih kurang nih, Pak. Nah, kurangnya karena apa, Pak? Itu harus ada. Mungkin ini saya analisis dulu ya, Pak. Kalau menurut analisis saya, mereka lebih cenderung ke sambil saya tulis ya, Pak. Saya diskusikan dulu. Mereka tuh cenderung hanya menganggap ilmu itu hanya sebagai kewajiban mereka. Ya, berarti jenengan itu aja, Pak. Langsung disebut karena anak cenderung itu. Karena anak. Pak, ditulis lengkap dulu tuh, Pak. Yeah. Kan siswa tadi apa yang jenengan masukkan tadi? Kurangnya kesadaran. Nah, ini kesadaran siswa kurang karena anak cenderung gitu loh, Pak. Mungkin. Oh, ngaten, siap. Kesadaran anak kurang karena hanya anak cenderung hanya sebagai melepas tugasnya, bukan untuk mendapatkan ilmu untuk masa depan mereka. Kata-katanya gimana ya, Pak ya? Jadi kalau pendapat saya itu masih kesadaran ilmu mereka tuh ini untuk masa depan saya seperti apa itu belum ada gambaran. Makanya itu kata-katanya anak cenderung belum ada gambaran untuk masa depan mereka itu gimana? Oh gitu ya. Karena anak cenderung belum ada gambaran. Jenengan scroll, Pak, nggak kelihatan yang bawah itu jenengan mau. Masa meraih. Nah, ngaten bisa ke. Dan ada lagi yang mau ditambahkan nih, Pak Alim, Pak Rohmat, terkait untuk eksplorasi hasil wawancara guru yang tadi disampaikan Pak Rohmat sama Pak Alim nih. Sebentar, Pak. Kalau kurangnya guru dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis pemahaman karakteristik siswa. Berarti itu masalahnya gurunya kenapa? Kurangnya guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang berbasis pemahaman karakteristik siswa. Jadi kalau menurut saya itu karena tidak sesuai dengan karakteristik siswanya, jadi siswanya itu kurang semangat, males. Jadi ibaratnya dia sukanya praktek, tapi ternyata dikasihnya teori. Berarti intinya kan guru cuma mengajar sesuai sesuai apa ya namanya? Seperti biasa gitu, Pak. Terlalu sesuai konteks. Monoton. Enggak, jadi intinya kan guru ya sudah mengajar seperti dia ngajar aja. Jadi guru tidak iya sih kata-katanya. Intinya kan guru tidak bisa Pak.
Ini jangan ribet gitu Pak. Benar. Kata-katanya gimana? Intinya kan guru acuh ke anak. Maksudnya atuhnya itu berarti dia cuma sekedar mengejar, tapi dia mengejar selesai ya sudah selesai gitu loh Pak. Gimana kata-katanya? Iya, kalau menurut saya itu guru tidak mengajar sesuai dengan kebutuhan cara belajar anak. Jadi tidak sesuai cara belajarnya dia. Pak, itu Pak. Guru tidak mengajar sesuai dengan karakteristik anak gitu. Gimana? Dengan kebutuhan anak, tidak sesuai dengan karakteristik anak gitu. Sesuai kebutuhan anak apa karakteristik anak, Pak? Karakteristik kan termasuk kebutuhan anak ya, Pak ya? Atau bagaimana? Iya, karakteristik bisa, kebutuhan bisa. Sama kebutuhan sih, dan karakteristik untuk naon daripada bingung. Lengkap. Yes, untuk naon Nah. Ya. Ngaten. Pak Rahmat mau menambahi lagi mungkin? Karena ini sudah zuhur nih, Pak. Oh iya. Kita analisisnya sudah sampai 1, 2, 3, 4 analisis, Pak. Pripun? Atau sementara niku mawon riyen mboten napa-napa, Pak. Nanti kita lanjutkan dengan LK-nya kita masing-masing di rumah, nggih. Ngoten. Yang penting kita bisa memahami dulu, Pak, untuk hasil eksplorasi maupun analisis eksplorasi. Ngoten Pak Alim. Ada yang ingin ditambahkan Pak Alim atau Pak Rahmat? Sampun Pak Dimas, Pak Rahmat. Nggih, pun untuk sementara ngoten mawon nanti kalau kaitannya nanti kalau kita kurang-kurang atau salah-salahnya nanti kita bisa tanya di kelas besok. Oke, saya stop sharing dulu. Filenya nanti saya bagikan. Mungkin itu nggih Bapak Pak Alim, Pak Rahmat, semoga diskusi kita ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Pak, kita bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.